Halo, selamat malam semuanya. Selamat eh, belajar tentunya. Karena kita akan belajar mulai pertemuan ini kita akan membahas atau langsung masuk secara praktikal ke dalam Microsoft Project. Jadi teman-teman sesuai arahan saya kemarin untuk menginstal Microsoft Project-nya sesuai dengan eh, keinginan teman-teman seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar untuk di awal ini kita akan belajar beberapa topik-topik yang memang cukup agak banyak materinya karena akan ada perkenalan-perkenalan sedikit terkait interface-nya juga dan beberapa hal-hal penting lainnya. Oke, first let me share the slides. Apa yang akan kita pelajari, tentunya kita akan lihat di PPT yang akan saya sajikan. Oke, I hope you see you guys ya, kelihatan ya. Oke, jadi pada manajemen konstruksi atau penjadwalan ini setelah kita melewati banyak beberapa yang sifatnya material teoritis dan praktikal, sekarang kita mau by practice about the Microsoft Project. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar tentang interface dan initial setup. Di pertemuan ke-10 ini sesi pertama. Jadi apa saja subtopik yang akan kita pelajari mulai dari interface sebagai initial setup, habis itu dilanjut pengaturan tanggal mulai, pengaturan waktu dan mata uang, menginput hari libur dan menentukan hari kerja dan jam kerja. Oke, karena interface kita langsung buka ke aplikasinya ya. Project. Wait, kita langsung buka. Jadi tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa template tentunya ada blank project, new have existing project, terus ada beberapa recent file yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Di sini juga ada banyak beberapa template-template mulai dari create budget, software development, commercial construction, seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan di awal ini adalah tentunya kita klik aja blank, kita menggunakan template blank project, klik aja nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada nama filenya, di samping nama file ada namanya Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar itu adalah area yang bisa kita customize, interface yang ada perintah-perintah yang secara instan yang kita butuhkan bisa kita customize di kemudian hari. Seperti itu. Bisa diatur di sini nih yang tanda panah ke bawah seperti itu. Terus apa aja di sini berbeda dengan apa namanya? eh, aplikasi Microsoft lainnya. Di sini juga dia cukup sedikit apa namanya? Tabs-nya. Jadi yang pertama ada use tell me what you want to do. Jadi itu apa adalah kita bisa mencari secara cepat komen. Jadi komen project. Jadi apa yang teman-teman cari itu bisa dicari. Misalnya kalau teman-teman basically tahu yang namanya bahasa Inggris karena base aplikasinya ini tentunya bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya ada ribbon. Ribbon itu yang mana? Ribbon itu yang ini. Ini. Ini semua mulai dari file, ini mulai dari file ini sampai ujung kanan bawah itu yang dimaksud dengan ribbon. Inilah yang dimaksud dengan ribbon. Jadi apa gunanya ribbon? Ribbon itu mengisi tentang beberapa perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan eh, project atau pekerjaan baru seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabs. Tabs itu adalah ini judul-judul dari setiap untuk mengorganisasikan atau mengorganize dari ribbon itu. Jadi eh, fitur-fitur utama dalam untuk melakukan sesuatu project seperti itu. Dilanjutkan dengan adanya em, groups. Jadi ada beberapa ada groups. Setelah
kita kenal yang namanya ribbon, ada group. Jadi ribbon, tabs ribbon ini secara keseluruhan kita turun. Nah, tab, jadi ini tab task, tab research, tab report, project, view, help. Kurang lebih seperti itu. Terus yang dimaksud dengan grup ini, dalam satu tab itu ada beberapa grup. Ada view, ada clipboard, phone, schedule, task ini dalam satu grup. Dalam satu grup. Jadi perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan grupnya yang bersaling berhubungan. Selanjutnya di sini ada eh wait. Selanjutnya ada view or report label ini. Kalau misalnya kita mau menampilkan gancar, itu tergantung view. Ini jadi view or report label. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi kalender, dia berubah jadi kalender. Seperti itu. Kita kembalikan ke awal. Habis itu di sini ada beberapa aktif-aktif view. Jadi hal-hal lain yang dapat kita lihat adalah ada status bar. Jadi status bar ini apa yang dilakukan pada saat ini dalam aplikasi ini. Seperti itu. Dia kelihatan seperti ini. Ready. Ketika kita masuk itu artinya dia memasukkan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk task di sini merupakan sebuah yang berkaitan dengan task or activity ataupun item-item pekerjaan. Mulai dari clipboard yang biasanya kita temui di mana saja, Kak, copy and paste, mengatur font, habis itu schedule, bagaimana kita mengatur schedule-nya. Terus ada task, ada yang manually schedule, ada yang auto schedule, ada task, insert task from summary or task. Terus ada information about that. Ini teman-teman boleh diisi. Nah, habis itu dan seterusnya. Untuk di resource ini adalah sumber daya. Jadi all about sumber daya. Jadi di sini nanti kita bisa mengotak-atik terkait leveling, terkait level of resource. Itu di sini. Kita juga bisa assign dan seterusnya. Report itu adalah laporan. Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan laporan ataupun perintah-perintah laporan atau menampilkan laporan-laporan yang telah kita kerjakan mulai dari a new report, dashboard itu berbentuk grafik, resource itu tentang sumber dayanya, cost itu tentang biayanya, in progress itu tentang kemajuan project, reason itu adalah pekerjaan yang sekarang, dan banyak hal yang lainnya. Adapun kita bisa juga mengatur visual report. Selanjutnya adalah project. Jadi di sini adalah all about project, mulai dari informasi projectnya, custom file, in between project. Jadi kita bisa juga melink beberapa Microsoft project. Dilanjutkan dengan ada WBS, change working time, calculate project, set base time, move project. Jadi ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut in the basic, but it's not advanced. Jadi ini the basic. Jadi kita akan ada study case, bagaimana menginput semua itu jadi lebih mudah seperti itu. Hmm. Oke, setelah ini teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke teman-teman. Perkenalan singkat user interface-nya juga cukup mudah karena memang punyanya Microsoft, actually. Jadi teman-teman boleh bertanya, saya berikan waktu 1 menit sebelum kita lanjut ke submateri berikutnya. Submateri berikutnya itu kita langsung mulai mengoperasikan dari apa namanya Microsoft Project ini dengan melihat beberapa study case yang telah aku susun seperti itu. Oke, let's start it. The time 1 minute. It's your guys. If you wanna ask me something or uh, apa bertanya, just put in below. Jadi bertanya aja di kolom komen. Oke, wait, our start time. Oke, start.
Okay, times is over, guys. Let's continue the study. Jadi kita harus pertama-tama sebelum memulai project kita tentunya apa namanya mengatur yang namanya tanggal mulai atau new startnya dari kapan project suatu study case itu dimulai. Jadi karena ini adalah em, berupa praktikal, jadi teman-teman nanti aku perlihatkan PPT-nya dalam bentuk bukan slideshow seperti ini aja. Jadi tanggal mulainya kurang lebih seperti ini. Jadi kita set ke dalam 1 January 2025, 1 Januari 2025. Nah, di sini ada beberapa komen atau jendela yaitu mulai dari start date, finish date, habis itu current date itu adalah pada saat kita tanggal pada saat kita membuat. Habis itu status date, kalendernya itu mau tipenya seperti apa, priority-nya itu mau dikasih naik seperti apa, seperti itu. Jadi di sini kita setting caranya teman-teman setelah kita buka tadi Microsoft Project-nya, teman-teman silakan ke project, ke tab project. Setelah tab project, silakan lihat ke group properties. Di sini ada perintah yang namanya project information. Teman-teman klik aja, nanti di setting nih starting date. Jadi di untuk project information kita hanya mengisi start date atau starting date-nya atau tanggal mulainya sebuah project itu kapan mulai. Cukup simple karena kita di 2025 boleh langsung klik aja. Nah, di sini juga ada schedule from. Jadi kita bisa men-schedule dari start date, kita juga mulai dari finish date seperti apa. Jadi hitung mundur dan hitung maju yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Di sini juga ada kalender standar, ada yang 24 hours, ada night shift, dan standar. Kita pakai standar saja. Di sini juga ada status date, NA, atau apa dan seterusnya. Ini nggak diisi aja. Setelah itu oke kan aja. Nah, jadi dia otomatis akan mengatur ke tanggal mulainya itu semua di tanggal em, 1 Januari. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lihat tadi case berikutnya. Nah, kita lanjut bagaimana cara mengatur waktu dan mata uang. Jadi karena kan waktu itu secara in general karena kita yang buat projectnya adalah Microsoft atau aplikasinya tentunya bagaimana kita mengatur kalender type-nya, currency-nya, atau waktunya itu nanti kita bisa atur seperti ini. Jadi tab ini ada di mana? Teman-teman kembali ke Microsoft Project-nya. Jadi di sini ada change working time. Jadi klik aja change working time-nya. Nanti setelah itu muncul jendela baru, yaitu change working time yang berisi kalender seperti ini, kecil. Di sini ada legend-nya, ada exception and work weeks. Nah, jangan fokus ke sini dulu, kita fokus ke option. Teman-teman boleh pilih option. Muncullah di sini kita pilih beberapa menu, ada general, display, schedule, tapi karena kita mau mengubah currency-nya, teman-teman boleh klik display. Nah, pakai di sini ada beberapa kalender karena in general kita biasa mengikuti namanya Gregorian calendar, ada Hijri calendar itu tahun Hijriah dan Tiberius calendar seperti itu atau misalnya tahun baru Cina, China seperti itu, tahun atau penanggalan Cina seperti itu. Di sini ada currency project, jadi ini ada project karena ini project satu ya. Simbolnya boleh di custom, aku biasanya RP atau misalnya nothing juga nggak apa-apa. Cuman biasanya boleh juga in English, IDR, or kind of like that. Jadi ada decimal digit, jadi dua digit berapa angka belakang koma itu dua. Habis itu placementnya seperti ini. Jadi di sini setelah kita mendekati bahwa placementnya itu seperti apa? Apakah RP-nya di depan, di belakang, RP-nya pakai spasi atau satu RP seperti itu. Kita pilih yang RP spasi satu. Setelah itu di currency-nya kita boleh cari nih karena kita harus tahu currency-nya atau kode currency-nya untuk Indonesia itu Indonesian rupiah. Kalau misalnya teman-teman dalam bentuk
US dollar or something else, any kind of like that, teman-teman boleh nih pakai yang lain di sini banyak. Tapi sebenarnya riset dulu nih, boleh pakai euro or something in EDR or others. Oke. Setelah itu bagaimana cara mengatur waktunya, teman-teman? Silakan ke schedule. Di sini ada work week starts on. Jadi kapan eh, pekan itu dihitung mulai? Ibarat kata kan bisa jadi pekan pertama itu mengikut ke tanggal projectnya kapan itu mulai, nggak harus hari Senin seperti itu. Jadi week starts on, jadi satu minggunya itu terhitung pada saat karena 1 Januari itu hari Rabu, jadi kita mulai di Wednesday, Rabu. Habis itu fiscal year start in. Jadi kapan? Januari kan? Habis itu ada default start time. Jadi kapan waktu mulai bekerja? Jam 8. Untuk hari bekerjanya itu 17 atau jam 5. Terus ada hours per day. Jadi hours per day itu berapa jam satu hari bekerja. Which is itu 8 sampai jam 12 itu 9, 9, 10, 11, 12 itu 4. Dilanjutkan dengan pada pukul 13 sampai 15. Jadi 14, 15, 16, 17, which is itu adalah 8 jam. Jumlah jam pada satu minggu. Satu minggu kan ada 7 hari. Teman-teman misalnya kalau di Indonesia kan kebanyakan misalnya hari minggunya pun dia pakai kerja. Jadi which is 7 hari kita pakai. Jadi 7 kali 8 kita ganti. Karena dalam satu hari ada 8. Jadi 7 kali 8 itu 56. Untuk days per month. Jadi berapa hari kita gunakan dalam satu bulan. Nah, karena kita mau assign itu dalam bentuk full time, artinya tidak ada hari-hari libur pun, hari Minggu pun itu masuk, which is adalah 30. Jadi berapa hari dalam satu bulan itu kita boleh ganti jadi 30. Selanjutnya ada schedule. Jadi schedule di sini ada show assignment unit as. Di sini ada presentasi atau desimal. Tapi biasanya kita menggunakan desimal supaya lebih mudah. Selanjutnya adalah di sini ada new task created, boleh auto schedule, boleh manually. Manual itu adalah kita input manualnya secara manual. Sedangkan auto schedule, task schedule itu mulai dari project start date or current date. Jadi project start date, jadi auto schedule-nya itu mulai dari mana? Kalau kita pakai auto schedule itu mulai dari mana? Mulai dari starting date the project atau misalnya pada saat kita mulai pembuatan jadwalnya seperti itu. Terus duration is entered. Jadi format durasinya yang kita input, misalnya pekerjaan A, B, C itu durasinya dalam bentuk hari. Misalnya dilakukan 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Sedangkan work atau kerjanya itu diinput dalam bentuk hari pula kita ganti karena kenapa work is entered in. Jadi pekerja rata-rata pekerja kan di bayar per hari. Belum lagi kalau kita lihat dari HSP itu dia satuannya OH. Jadi orang per hari seperti itu. Jadi kita harus related to hari. Di sini juga kita tetap fixed units, default task type-nya boleh fixed unit. Di sini ada juga beberapa, boleh fixed duration, fixed word, seperti itu. Tapi kita default aja, seperti itu. Setelah itu, teman-teman, oke kan aja. Nah, setelah di-oke-kan, setelah di-oke-kan, the next step is menginput hari libur. Menginput hari libur. Jadi, kita mau menginput hari libur dalam durasi kerja yang mulai dari Januari itu liburnya kapan apa apa aja sih. Jadi di sini aku udah list 10. Jadi teman-teman nanti input ini ya ke 10-10-nya. Nanti aku hanya contohkan satu atau dua eh, apa namanya hari libur kurang lebih seperti apa. Oke, eh, kita lanjut. Ingat ya, di sini ada tahun baru 2025 Masehi, which is itu adalah tanggal 1 Wednesday. Jadi teman-teman di sini ada exception. Jadi ini exception adalah pengecualian hari kerja, tidak bekerja pada saat hari itu atau exception day. Jadi teman-teman boleh nambah ketik aja misalnya
tahun baru 2025. Nah, startnya otomatis di satu. Oke. Cukup mudah. Nah, habis itu diinput lagi seterusnya dan seterusnya. Setelah itu teman-teman boleh lihat nih, eh, kalau berubah kayak gimana sih? Ini kalau teman-teman klik ke tanggalnya, di sini ada exception. Tahun baru 25 on calendar standard. Jadi ini libur. Di sini juga ada apa namanya pemberitahuan bahwa 1 Januari 2025 is not working, tidak bekerja. Exception seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengisi jadwal hari kerja. Jadwal hari kerja itu seperti apa? Kalau di sini adalah exception atau hari pengecualian bekerja. Kalau work weeks itu kita klik di sini, teman-teman, di sampingnya exception, terus details, klik details. Ini select days. Biasanya aku pilih semuanya karena kita bekerja dipilih semua. Habis itu klik set. Nah, sama dengan yang telah kita sepakati bahwa dari jam 8 sampai jam 12 isi, jam 13 sampai pukul 13 sampai pukul 5 sore isi juga, terus oke kan. After that udah terschedule. Jadi teman-teman boleh lihat di hari lainnya Others Day ini benar-benar beda dan kelihatan bedanya ya. Eh, Lihat tanggal 2 ini ada tanggal nih working times for 2 Januari 2025. Jadi bekerjanya itu dari jam 8 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 12. Kenapa kita bisa setting seperti itu? Ibaratnya pada saat puasa misalnya kita harus tetap bekerja kan atau misalnya apa gitu loh. Jadi teman-teman boleh assign misalnya karena ada sesi eh, harus menyiapkan buka puasa atau preparing itu biasanya kita ganti nih. Jadi misalnya pulangnya lebih cepat. Jadi bekerja di hari itu tuh 7 jam saja seperti itu. Habis itu teman-teman boleh klik OK. Nah, seperti itu. Setelah itu teman-teman boleh save dengan nama yang teman-teman inginkan. Di sini saya tidak mencontohkan untuk nge-save karena sama lah, kurang lebih sama lah kalau kita simpan file-file lain. Karena aku udah simpan ini, kita hanya mencontohkan untuk perkenalan interface dan inisial setup. Nah, jadi mulai dari interface tadi udah memperkenalkan ada beberapa ribbon, kita akan ada beberapa tab dan kita akan gunakan tab-tab tersebut dalam mengikuti study case yang telah saya sediakan. Selanjutnya kita memuat dengan project information atau starting date dari projectnya. Habis itu kita mengatur mata uangnya, waktunya, atau schedulingnya bagaimana. Dilanjutkan dengan mengisi hari pengecualian kerja atau hari-hari libur. Dilanjutkan dengan em, eh, bagaimana mengatur setting time pekerjaan dalam satu hari seperti itu. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis di komen. Karena hari ini di sesi satu ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu di sesi kedua. Kita akan menginput study case-nya ke dalam Microsoft Project Professional. Oke, sampai ketemu di sesi kedua. See you. Saya Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.